Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5, kabarnya sehat kan? Tetap semangat belajar? Alhamdulillah. Oke, untuk siswa kelas 5, minggu ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran untuk bagian yang kedua. Untuk bagian yang pertama kemarin itu kita membahas sejarahnya sholat tarawih dan apa itu sholat tarawih. Nah, untuk bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang tata cara sholat tarawih dan keutamaannya. Oke ya, bisa kita lanjut? Untuk peta konsepnya pada materi kali ini, yaitu yang pertama kita nanti akan membahas tentang memahami tata cara sholat tarawih. Yang kedua kita akan membahas tentang mengetahui sholat witir, karena biasanya yang sudah dilakukan oleh masyarakat luas setelah melaksanakan sholat tarawih dilanjutkan dengan melaksanakan sholat witir ya. Jadi yang dilakukan sholat tarawih dalam bulan Ramadan itu tidak hanya sholat tarawih saja, tapi dibarengi juga dengan sholat witir setelah melaksanakan sholat tarawih. Berikutnya setelah itu kita nanti akan membahas tentang keutamaan sholat tarawih. Oke ya, langsung saja kita menuju pada mengingat kembali dulu ya. Pelajaran yang pertama kemarin kita ingat kembali, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam bulan Ramadan. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa sholat tarawih itu hanya dilakukan di bulan Ramadan saja, tidak bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain ya. Berikutnya, waktunya sholat tarawih itu mulai dari setelah sholat isya sampai terbit fajar. Itu adalah waktu untuk sholat tarawih. Sangat panjang sekali, karena memang sholat tarawih itu dulunya namanya adalah Qiyamul Ramadan, artinya menghidupi malam-malam bulan Ramadan. Oke ya, itu adalah kita mengingat pelajaran yang kemarin. Sekarang pelajaran hari ini tentang tata cara sholat tarawih. Untuk kalian siswa kelas 5, ketika malam bulan Ramadan, apakah tarawih di masjid, tarawih di musola, atau tarawih sendiri di rumah, atau bahkan tidak tarawih? Nah, bagi mungkin yang belum tarawih ya di bulan Ramadan kemarin, untuk bulan Ramadan sebentar lagi ini, mari melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih itu bagaimana cara mengerjakannya? Dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa. Jadi kalau kalian sudah bisa melaksanakan sholat sunnah biasa, pasti bisa melaksanakan sholat tarawih. Jadi tidak ada alasan tidak melaksanakan sholat tarawih karena tidak bisa. Tidak ada alasan ya. Apalagi kalian sudah kelas 5, harus sudah bisa sholat. Berikutnya, yang membedakan antara sholat tarawih dengan sholat sunnah lainnya yaitu hanya ada di niatnya saja. Tentu niatnya berbeda ya. Tidak boleh sholat tarawih diniati sholat tahiyatul masjid misalnya, tidak boleh. Atau sholat tarawih diniati sholat tahajud juga tidak boleh. Jadi setiap sholat itu niatnya pasti beda-beda. Termasuk sholat tarawih dengan sholat sunnah yang lain, yang membedakan adalah niatnya. Berikutnya, lafal niat sholat tarawih. Ada yang sudah tahu? Sudah hafal? Nah, lafalnya adalah ini. Usolli sunnatat tarawihi rok'ataini mustaqbilal qiblati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Untuk makmuman atau imaman ini, kalau makmuman dibaca ketika kita menjadi makmum. Kalau imaman dibaca ketika kita menjadi imam.
Kalau kita sholat tarawih sendiri, tidak makmum, juga tidak menjadi imam, maka yang ada di dalam kurung ini, makmuman imaman ini dihilangkan. Itu ya. Itu adalah lafal niat sholat tarawih. Artinya saya berniat mengerjakan sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat makmum atau imam karena Allah. Yang ada di dalam kurung ini jika melaksanakan dengan berjamaah menjadi makmum berarti ya makmum, jika berjamaah dengan imam berarti ya imam. Itu. Berikutnya masih tentang tata cara sholat tarawih untuk jumlahnya. Jumlah rakaat sholat tarawih itu pada zaman Nabi Muhammad adalah 8 rakaat. Nah, 8 rakaat itu setiap 2 rakaat ada 1 salam. Kalau 8 rakaat berarti berapa kali salam? Ada 4 kali salam. Terus kemudian ditambah sholat witir 3 rakaat. Berarti berapa? 8 ditambah 3, 11 rakaat untuk qiyamul Ramadan atau menghidupkan malam-malam bulan Ramadan pada masa Nabi Muhammad. Beda lagi mulai masanya sahabat Umar bin Khattab. Jumlah rakaat sholat tarawihnya tidak 8 rakaat dengan 4 kali salam, tapi ketika masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, sholat tarawih itu dilaksanakan 20 rakaat. 20 rakaat itu berapa kali salam? Ya setiap 2 rakaat 1 kali salam. Berarti kalau 20 rakaat ada 10 salam. Itu dimulai sejak zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah. Kemudian setelah itu ditambah lagi untuk sholat witirnya 3 rakaat. Jadi berapa setelah masa Umar bin Khattab ini? Qiyamu Ramadannya berarti 20 sholat tarawih ditambah 3 sholat witir berarti 23 rakaat. Itu sholat tarawih mulai zaman Umar bin Khattab. Oke ya, berikutnya. Selanjutnya yaitu setiap selesai sholat tarawih dianjurkan untuk sholat witir. Seperti yang sudah disebutkan tadi. Ya, jadi yang sudah berlaku di masyarakat kita setelah kita melaksanakan sholat tarawih baik yang 8 rakaat maupun yang 20 rakaat, setelahnya pasti diikuti dengan sholat witir. Apa itu sholat witir? Sholat witir adalah sholat yang jumlah bilangan rakaatnya ganjil. Jadi yang namanya sholat witir itu adalah sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil. Terus paling sedikit berapa rakaat? Paling sedikit ya 1 rakaat. Untuk paling banyaknya itu dibatasi 11 rakaat. Jadi untuk sholat witir itu paling banyak hanya 11 rakaat. Jadi bisa 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan 11 rakaat. Itu bisa dipilih. Selanjutnya, hukum mengerjakan sholat witir adalah sunnah, sama seperti sholat tarawih. Jadi tarawih dan witir itu sama-sama sholat sunnah. Berikutnya tentang keutamaan sholat tarawih. Kira-kira apa keutamaannya? Banyak sekali. Di antaranya sholat tarawih yang pertama itu bisa menambah ketaatan kita kepada Allah. Karena sholat tarawih pada dasarnya adalah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Semakin kita banyak beribadah kepada Allah,
maka kita semakin taat kepada Allah. Itu ya, itu merupakan keutamaan sholat tarawih yang nomor 1. Berikutnya, keutamaan sholat tarawih yang nomor 2 adalah dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Jadi ketika kita melaksanakan sholat tarawih selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, maka dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni. Itu. Ini barang siapa mendirikan sholat sunnah di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Ini dalilnya ya. Ini hadis. Jadi siapa saja yang mendirikan sholat sunnah di bulan Ramadan alias sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah witir, maka karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Itu adalah keutamaan tarawih untuk yang kedua. Berikutnya keutamaan tarawih untuk yang ketiga adalah pahala ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Jadi kalau kita itu melaksanakan sholat tarawih, pahalanya ditulis seperti kita melaksanakan sholat sunnah 1 malam penuh. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Abu Dzar meriwayatkan dari Rasulullah, beliau bersabda, barang siapa yang menunaikan qiyam bersama imam alias berjamaah sampai selesai, maka ditulis pahala sholat malam semalam suntuk. Ini adalah hadis tentang sholat tarawih yang pahalanya sama seperti sholat sunnah 1 malam penuh. Berikutnya keutamaan sholat tarawih lagi yang keempat adalah mempererat tali silaturahim sesama muslim. Jadi ketika kita melaksanakan sholat tarawih di masjid, maka kita nanti akan bertemu dengan tetangga kita atau mungkin orang-orang luar, sehingga bisa mempererat tali silaturahim. Sholat tarawih itu diutamakan dengan berjamaah agar bisa mempererat tali silaturahim. Jadi lebih utama sholat tarawih itu dikerjakan dengan berjamaah. Itu adalah keutamaannya. Sekarang kesimpulannya. Dari pembahasan kita mulai dari awal sampai akhir, apa kesimpulannya? Kesimpulan yang pertama, tata cara sholat tarawih sama dengan sholat sunnah biasa. Yang beda adalah niatnya. Seperti tadi ya. Berikutnya yang kedua, setelah sholat tarawih hendaknya dilanjutkan dengan sholat witir. Jadi ketika mungkin kita melaksanakan sholat jamaah isya dilanjutkan sholat tarawih, maka dilanjutkan juga dengan sholat witir. Apa sholat witir tadi? Yaitu sholat sunnah yang dikerjakan dengan ganjil, minimal 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Kemudian kesimpulan yang ketiga, banyak keutamaan tarawih. Mari kita melaksanakan tarawih di bulan Ramadan. Itu adalah kesimpulan materi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.